nggak ada apa-apanya. Patut diduga, saya nggak mau menuduh ya, tapi patut diduga. Nah, jadi harus ada upaya dari orang tua untuk memberikan pemahaman, ya, karena nggak boleh ada rasa kebencian gitu antara anak kepada orang tua. Karena kalau ada persoalan, yang bersoal itu kan ayah dan ibu gitu loh. Anak-anak yang tidak boleh masuk dalam persoalan ayah dan ibu. Nah, jadi kalau misalnya semuanya kemudian dipulangkan kepada anaknya, dikembalikan kepada anaknya, anak itu masih di bawah umur, makanya dia di bawah pengasuhan orang tuanya yang cakap hukum gitu loh. Jadi ini kan harus dipahami terlebih dahulu, jangan sampai ada polemik langsung kacamatanya kenapa nggak Ruben begini, kenapa nggak Ruben kayak begitu. Ya saya balik sekarang, kenapa KS melaksanakan apa yang sudah ditentukan dalam Akta 39? Ya kan seperti itu aja, gampangnya kan seperti itu. Nah kemudian sekarang dibawa misalnya Ruben tidak memberikan nafkah beberapa bulan ini loh, setahun lebih dikasih nafkah ratusan juta, 200 juta, itu di luar kantong lagi dan hal-hal yang lain. Apakah itu menggerakkan hati mantannya untuk merealisasikan isi perjanjian 2-3 hari untuk berkumpul sama ayahnya? Tidak didiskusikan gitu loh. Jadi harusnya dalam Akta 39 dikatakan gitu, segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah anak itu harus didiskusikan oleh ayah dan ibu. Nggak ada mantan ayah, ya, nggak ada mantan ibu, yang ada mantan suami atau mantan istri. Nah, jadi kalau misalnya walaupun sudah berpisah, orang tuanya itu sudah berpisah, tapi kan tetap anak itu tetap ayahnya Ruben, ibunya S. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan anak yang berwenang, yang memiliki otoritas untuk mendiskusikannya, membicarakannya, itu adalah ayah dan ibu itu. Meskipun antara ayah dan ibu itu sudah tidak ada ikatan suami istri lagi, itu tidak membatalkan hubungan anak dan ayah, anak dan ibu. Jadi kalau misalnya kemudian ada sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan anak, itu harus didiskusikan gitu loh. Nah sementara kan ini kan tidak terrealisasi, ya. Ketika kita buktikan dengan capture dengan capturean hasil WA antara Ruben dengan S itu kan juga ada itu. Ruben kecewa kenapa anak-anak kan sama neneknya gitu ya, atau siapa yeyenya itu, kalau memang kenapa nggak ditanyakan dulu dia bisa nggak untuk menemani anak-anak gitu. Jawabannya kan gampang sekali, biasanya juga seperti itu. Nah dia lupa bahwa mereka sudah nggak seperti dulu lagi. Dia lupa bahwa ada akta yang sudah disepakati bersama, itu ada haknya Ruben untuk berkumpul sama anaknya itu loh. Jadi sangat disayangkan sekali. Nah jadi tapi tidak terlambat ya, tidak terlambat kalau memang misalnya kemudian masing-masing pihak ingin kembali duduk bersama untuk membahas masalah ini tanpa melibatkan publik ya, sehingga akhirnya semuanya jadi tahu ya, bersebar kemana-mana. Kami welcome. Seperti yang saya katakan tadi itu, di mana-mana mekanismenya supaya tidak terjadi keributan, tidak terjadi tarik menarik itu ketika kita bicara mengenai masalah harta gunung ini, kita akan list dulu apa itu daftar harta gunung ini. Udah ketemu, baru kita bagi dua, yang sudah tidak dibebani kewajiban, artinya sudah bisa dinikmati, sudah langsung bisa dibagi dua. Kalau misalnya nggak mau dijual, tinggal ditanya, aset ini mau sama siapa, mau sama si A misalnya. Maka ketika dapat nilainya, nilai totalnya itu berapa, setengahnya itu wajib disetor kan kepada orang yang keluar dari atau tidak mengambil aset itu. Jadi yang mengambil aset itu bayarlah 50%, haknya mantan kita kan, segampang itu. Tapi kalau misalnya kemudian sama-sama tidak ada uang untuk mengembalikan 50%-nya, ya aset itu dijual, hasilnya dibagi dua. Itulah harta gunung ini. Jadi sudah tidak ada kaitan lagi dengan hal-hal yang lampau, nggak terikat dengan masa-masa lalu lagi. Itu semua sudah menjadi bagian yang baru. Dan kalau misalnya kemudian ada aset yang masih dibebani dengan kewajiban, maka kita kembali berpikir ini asetnya akan jadi aset bersama, haknya hak bersama, kewajibannya juga bersama. Misalnya 50-50, kita akan ambil dari hasil aset yang tidak dibebani kewajiban itu. Kalaupun misalnya kemudian ada kesepakatan itu menjadi tanggung jawab Ruben, tapi kita juga bisa mengambil pembayaran itu dari hasil aset yang sudah dibagi, yang menjadi bagian dia yang tidak dibebani kewajiban. Tapi ini tidak gitu. Di atas kertas seperti itu, tapi surat-suratnya pun tidak diserahkan sama Ruben. Tapi Ruben harus membayar kewajibannya sedemikian banyak. Itemnya 1,
biaya nafkah pendidikan pemeliharaan ya, rinciannya kalau diulang-ulang nanti sepertinya berlebihan ya, 200 juta, ada kantong plastik, ada asuransi, ada macam-macam kartu kredit, ada KPR tinggal. Siapa yang sanggup gitu ya? Hanya Ruben yang sanggup. Nah, tapi ketika sekarang Ruben kecewa karena haknya untuk mendapatkan anak, berkumpul anak aja tidak dipenuhi, lalu orang rame-rame menyindir Ruben, ya main fisik, gitu. Kenapa sih kita harus seperti itu? Kenapa sih kita harus kehilangan sense of sensibility kita? Kenapa sih kita kehilangan jati diri kita sebagai masyarakat Timur yang memiliki santun adab yang baik? Gitu. Jadi ini yang bisa kami sampaikan. Nah, jadi kalau misalnya ditanya komentar terkait dengan masalah video permintaan maaf itu, ya kami tidak bisa menanggapi apa-apa. Kalau Ruben cuma itu saja, karena memang tidak ada sama sekali kaitannya dengan apa yang terjadi sebenarnya. Ya, karena kalau masyarakat, apa kesalahan yang dilakukan pada masyarakat? Tidak ada. Masyarakat hanya melihat apa yang kita lakukan dan kemudian berkomentar, itu wajar kan, saya sudah katakan. Ketika suatu persoalan itu sudah masuk ke ruang publik, itu tidak bisa lagi menjadi milik private. Ya, orang sudah terlihat, jadi orang bisa memberikan opini, bisa memberikan tanggapan. Itu resiko ketika kita membawa masalah kita ke ruang publik. Jadi, ya kita nggak perlu minta maaf juga, gitu loh. Ya, dan kita juga nggak perlu juga artinya itu terlalu berlebihan juga ketika ada komentar-komentar. Gitu. Yang kita anggap komentar itu ya menyenangkan atau tidak menyenangkan. Saya kira seperti itu. Tanggapan kami kalau misalnya terkait dengan kaitan-kaitan video. Bang Minola, Bang kembali ke masalah permintaan maaf ya Bang. Dari permintaan maaf dari saudara tidak sama sekali menyebut Ruben. Ada kekecewaan nggak sih Bang? Halo semuanya, saya Sarwendatan. Melalui video ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya, keluarga besar, teman-teman, masyarakat, dan para penggemar yang selama ini selalu setia menemani perjalanan saya. Sebagai manusia yang biasa, yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, saya menyadari potongan video yang beredar tersebut sudah membuat kegaduhan di media sosial. Saya menyadari bahwa kata-kata saya tersebut tidak menunjukkan kebaikan maupun kerendahan hati. Hal-hal yang seharusnya cukup diselesaikan di ruang lebih tenang, kini turut menyita perhatian dan energi dari banyak pihak. Oleh karena itu, saya minta maaf dari lubuk hati saya kepada semuanya. Saya minta maaf atas video yang beredar tersebut dan terhadap semua yang telah terdampak oleh karena hal tersebut. Maaf yang terdalam kepada anak-anak saya. Apapun yang terjadi di antara kehidupan orang dewasa, mereka tidak seharusnya terbawa ke dalam pemberitaan yang beredar. Ya, kenapa menjadi kecewa? Kalau yang paling pasti kan kita patut menduga bahwa memang dari sejak awal sampai akhir ketika video itu diposting kan tidak ada sama sekali perasaan bersalah. Kan? Dia merasa apa yang dia lakukan, sindiran-sindiran itu suatu hal yang lumrah, misalnya patut diduga seperti itu, atau mungkin dia menganggap itu ya masa bodoh aja gitu. Jadi dia tidak mengambil pusing, jadi dia nggak mengambil pusing dan dia tidak memikirkan apa yang dirasakan oleh Ruben. Karena kalau dia berpikir harusnya ada dong permintaan maaf itu menyebut nama Ruben. Oh iya. Karena korban yang sesungguhnya dari kasus ini kan adalah Ruben. Ya dia juga kena sih imbasnya sih guys, tapi kan kalau memang mau bikin video permintaan maaf kan harusnya kan personalnya kan adalah Ruben, bukan ke masyarakat, bukan ke netizen dan bukan ke yang lain. Nah ini bukan mau mengkritik ya, bukan juga ingin menilai, tapi karena diminta tanggapannya Ruben ya kita bilang tidak bisa menanggapi karena permintaan maafnya tidak ada ke Ruben sama sekali gitu loh. Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Pertanyaannya guys. Kenapa? Satu lagi Bang, mungkin tanggapannya nih Bang. Nah, ini kan hari ini kan Nadia ulang tahun nih, terus Ruben mungkin Ulang tahun ya. Sudah ketemu kah, atau kan kalau dari postingan Ruben Jadi gini, jadi gimana nih Bang? ya jadi saya jelaskan. Ya saya
saya jelaskan. Tadi itu juga menjadi materi pembicaraan saya dengan Ruben, ya, baik di phone, ya. Ruben bilang, ya, jika saya tanya tentang ulang tahun anaknya itu, dia bilang dia tidak memungkiri bahwa pada hari Selasa kemarin itu dia di chat, ya kalau nggak salah ya, sama S gitu, untuk memberikan undangan gitu, undangan inilah, ya, itu misalnya undangan undangan Talia, itu misalnya atau Talia ya kalau nggak salah ya. Nah, undangan perayaan ulang tahunnya di hari apakah di hari ini atau di hari ini ya kalau nggak salah ya. Kalau bisa hadir. Tapi Ruben baru memberikan tanggapan dan responnya pagi tadi gitu loh. Dan saya tanyakan, kenapa Ben kalau memberikan responnya baru hari ini? Ya iyalah Bang, katanya. Yang mau ulang tahun anak kami. Yang mau ulang tahun itu bukan anaknya saja, atau juga anaknya Ruben. Harusnya si yogianya sepatutnya, ya, ketika bicara ingin merayakan ulang tahun anak, maka harusnya ibu dan ayah itu duduk bersama atau kalau tidak berkomunikasi, merencanakan, membicarakan waktu, tempat perayaan tersebut gitu. Tapi ini Ruben hanya sebagai undangan, dan yang paling sangat disayangkan waktunya bertepatan dengan waktunya Ruben itu live di salah satu stasiun TV. Dan semua orang tahu bahwa di hari Senin sampai di hari Jumat itu di jam yang seperti itu Ruben live di salah satu stasiun TV. Kenapa undangannya waktu perayaannya bertepatan dengan Ruben live? Nah, apa nggak ada waktu yang lain atau kenapa tidak didiskusikan? Nah, jadi karena Ruben tidak bisa hadir, ya dia tidak terlalu merespon undangan tersebut meskipun dia sampaikan atas ketidakhadirannya. Nah, jadi harusnya kalau orang yang berpikir secara positif dan clear, iya ya, harusnya kalau ulang tahun anak ya dibicarakan dong, sama kayak pernikahan lah, jangan ulang tahun, kita anggapnya contohnya pernikahan. Memang bisa ya seorang suami dan istri yang sudah bercerai, tapi ketika anaknya mau menikah hanya satu orang tua saja yang terlibat gitu. Nggak bisa, itu harus pasti kedua orang tuanya, meskipun kedua orang tua itu sudah tidak terikat perkawinan lagi.